Apa itu magnet rezeki? Kita biasa menyebut duduk diam rezeki datang sendiri. Tentunya tidak ada yang seperti itu ya. Tapi memang secara real ternyata ada dunia keajaiban yang beredar di sekitar kita. Ternyata bisa loh kita semua mendapatkan apa-apa dengan cara ajaib dan ada ilmunya. Dok, ini ada satu pertanyaan dari sahabat kita daripada Malaysia, Syahira Oh, Masya Allah. Ibrahim. Oh, Saya Masya nak Allah. tanya, adakah semua wanita itu multitasking? Saya rasa saya tidak multitasking dan lebih nyaman fokus one things to do. Karena bila saya cuba melakukan multitasking akan membuat saya letih tak berdaya. Ya, Is it normal? ya, normal. Ya, it is normal. Karena ada 15% sampai, ya 15% ya, perempuan yang dia lebih senang selesai satu, baru selesaikan satu lagi, selesaikan satu lagi. Itu karena watak Watak. yang melankolis, Oke. yang hasrat sempurna. Melakukan dengan sempurna, satu dulu, satu dulu, satu dulu, gitu. Itu dia, walaupun sebetulnya tetap juga dia masih bisa multitasking dibanding laki-laki yang melankolis lagi. Kalau laki-laki, sudahlah laki-laki melankolis, oh benar-benar satu-satu tuh. Iya. Disuruh lagi yang lain, misalnya ada suami yang melankolis lagi ngerjakan, misalnya di laptop gitu ya, istrinya minta tolong misalnya angkat-angkat barang di dapur, itu nggak bisa itu. Nggak bisa, kecuali darurat ya. Karena kalau darurat, otak laki-laki yang bekerja si hipotalamus, Si menjaga hipotalamus, keamanan. menjaga keamanan. Misalnya kumpang jatuh, itu langsung loncat itu. Itu nggak disuruh. Karena itu yang berfungsi hipotalamus, yang 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Iya. Tapi bahwa dia tenang-tenang, tidak darurat, tidak lagi menjaga keamanan, dia juga sedang mengerjakan, dan dia melankolis pula, disuruh. Itu agak lama itu. Nah kadang-kadang perempuan nggak ngerti. Dianggapnya, tuh kan dia nggak mau bantu aku di dapur. Padahal dia ngapain sih, cuma ngetik-ngetik doang. Dia dianggapnya begitu. Iya. Jadi ada fitrah, ada watak ya dok ya. Fitrahnya wanita multitasking. Tapi kalau wataknya dia Umar, ya lebih cenderung Usman biasanya. Usman. Usman ya, yang melankolis dia satu-satu. Satu-satu. Tapi tetap korpus kolosumnya tentu jauh lebih tebal. Misalnya mungkin tidak 30%, mungkin 15% barangkali dibanding laki-laki gitu. Kalau karena tadi, ya dok, terus dok. Ya, mohon maaf, Ustadz Azhar boleh diulang? Ini tadi terputus-putus. Iya, jadi itu juga yang mungkin akhirnya kayak tentang menjaga keamanan gitu ya. Menjaga keamanan berarti si lelaki itu bisa otomatis meninggalkan semua pekerjaan kalau ada ancaman gitu ya dok ya. Betul. Mungkin Karena ini dia juga hipotalamusnya lebih yang lebar. akhirnya dijadikan wanita untuk menggunakan teknik air mata dok. Ya, kalau perempuan memang kelenjar air matanya kan lebih besar ya. Memang Allah kasih begitu. Ya, salah satunya sebagai obat itu ya pelipur lara, pembasuh luka. Ya. Dan air mata kan tidak keluar hanya sedih ya. Sedih keluar, takut keluar, marah keluar, bahagia keluar. Ya. Itu keren, itu air mata tuh keren. Iya. Kayak kalau terutama perempuan ya, ada yang dia mau nangis aja. Iya. Gitu. Kalau ditahan-tahan bahaya nanti. Iya. Harus sumbat nanti. Dok, ini ada pertanyaan dok. Bagaimana kalau suami tidak suka diajak ngobrol? Dari Meli, sedangkan wanita butuh teman curhat, sepi rasanya hati ini dok. Ya, itu lagi ya. Jadi dari konsep otak pria wanita ini udah beda ya. Jadi otak bicara atau program bicara kan tadi otak terbagi dua ya, belahan kiri dan belahan kanan. Terbelahnya persis di tengah gitu ya. Nah, otak bicara atau area wernik dan brokanya laki-laki cuman di otak sebelah kirinya. Sebelah kiri. Di belakang sini kiri. Perempuan otak bicaranya kiri dan kanan. Jadi kanan ada sedikit kanan pada perempuan. Nah, disitulah setelah ilmuwan menghitung-hitung, laki-laki itu bicara itu hanya sedikit, kurang lebih 7.000 kata per hari. Per hari. Ya,
Tergantung juga kalau nanti misalnya watak pembicara gitu ya, watak Ali bisa 9.000. Iya, iya. Nah, laki-laki yang watak Usman malah lebih sedikit lagi 5.000. Nah, perempuan karena otak bicaranya kiri ya, dan ini salah kiri. ini perempuan nih. Kalau kiri kanan tuh suka salah itu karena corpus callosum tebal tadi. Ya. Iya. Perempuan multitasking tapi beberapa detik kadang kiri kanan tuh suka lupa. Makanya kadang-kadang bilang sama suami di lampu merah ya, Mas, belok kanan Mas, tangannya ke kiri. Padahal tangannya ke kiri. Nah, itu tadi fenomena sen mobil, sen motor, sen kanan belok ke kiri. Itu perempuan banget. Itu perempuan banget. Karena corpus callosum. Berarti kita harus pahami para bapak-bapak ya, kalau dia tuh belok kanan, sennya ke kiri. Iya. Oke, tadi saya sempat juga tuh mana yang kanan, mana yang kiri, karena kadang-kadang terbalik ini. Nah, jadi kembali tadi, otak bicaranya laki-laki karena hanya di kiri dia 7.000. Perempuan karena kiri dan kanan 20.000 per hari. 20.000 per hari. Ya, perempuan yang pendiam, yang melankolis 16.000. Perempuan yang suka bicara, ya kayak saya termasuk suka bicara juga sih. Bisa yang 24.000 ini. 24.000. Jadi Nah, nambah ya. Ini yang sering terjadi konflik-konflik ya. Awalnya kecil jadi besar. Karena mungkin ketemu suami malam hari nih. Iya. Suami sudah ada di luar setiap hari pagi sampai maghrib barangkali. Sementara istrinya di rumah dan tidak menyalurkan tadi 16.000 katanya. Menunggu suami untuk disalurkan. Maka pada saat kita cerita panjang lebar dan suami cuma jawab, itu kalau nggak ngerti ilmu ini, itu bisa sedih banget itu. Saya ngomong panjang jawabannya cuma Iya. Nah, kenapa laki-laki cuma Ya karena 7.000 katanya sudah habis di kantor kan? Itu juga yang mendasari perempuan WA panjang lebar dia cuma jawab oka. Atau jempol ini. Atau stiker. Iya, atau kalau sudah tengah malam cuman di-read nggak dibales. Bisa begitu loh. Itu bukan karena nggak cinta dan apa. Habis kata-katanya habis. Apalagi kalau misalnya bapak-bapak dan guru gitu ya. Misalnya guru kah, motivator kah, ustadz. Kalau udah dari pagi sampai maghrib sudah bicara, malam tuh udah diam. Kalau motivator atau guru perempuan, pagi bicara, sore bicara, malam masih bicara. Masih ada sisanya ya. Masih ada sisanya. Iya. Jadi bapak-bapak, kalau seandainya ibu ngomong ya, biarin aja terusin ya, karena mungkin kuota kata-katanya masih belum habis. Ya. Betul, ya kan dikatakan begini, wanita apabila dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi memang harus disalurkan itu ya? Ya, disalurkan. Nah makanya kalau disalurkannya one day one juice ngajinya, mantap gitu. Itu juga ngajarin yang membuat, itu juga yang membuat istri wanita tuh lebih suka bersosialisasi ya. Betul. Karena mau bicara. Nah sekarang kan kondisinya pandemi nggak boleh sosialisasi. Dulu sebelum pandemi kalau kita taklim kan bisa datang ke satu tempat, mungkin dengar taklimnya 1 jam, 2 jamnya ngobrol. Nah itu jadi sampai rumah tenang, ya sudah 16.000 tuh. Iya. Sudah enak gitu. Makanya suami saya itu kalau dia lihat saya libur, sakit kepala dia, aduh libur nih dia. Libur, berarti 20.000-nya nanti malam pasti dia ngomong terus sama saya. Ini kondisi pandemi ini semuanya ngumpul di rumah nih dok, jadi lelaki ngedengerin gitu dok ya. Iya betul, nggak apa-apa juga. Nah ada satu lagi yang perlu paham bahwa perempuan itu, ini buat para ayah ya, para suami. Perempuan itu kalau dia cerita, dia cuma curhat saja, dengar saja. Nah, tapi sementara laki-laki kan otak tanggung jawab. Laki-laki kalau mendengar istrinya curhat, dia nggak tega, maka dia membantu mencarikan solusi. Ya. Padahal nggak perlu solusi. Makanya laki-laki suka bingung, kok dia ngomong terus sih, curhat terus, aduh, saya udah capek nih cariin solusi. Padahal kata perempuan nggak usah. Makanya jadi suka debat kusir kan. Contoh misalnya ibu-ibu nih yang misalnya dia sakit kepala kan, ibu-ibu ya. Kan suka cerita sama suaminya kan? Iya. Abi, ayah, aku sakit kepala. Nah, laki-laki tuh nggak tega loh. Langsung dia kasih solusi.
sudah minum obat belum? Itu kan solusi kan? Iya. Padahal perempuan itu waktu curhat pasti itu udah minum obat itu. Pasti udah minum obat. Sudah. Makanya waktu dikasih tahu sudah minum obat belum, dia marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah saya minum. Itu dia tuh. Itu. Makanya kalau udah tahu enak ini, misalnya saya bilang sama suami, ayah aku cuma ngomong doang ya, please denger aja. Jadi di awal di preambul dulu tuh, saya cuma mau ngomong nih ya, nggak usah dikomen. Iya, ada istilah sekarang apa? Disclaimer. Disclaimer dulu. Ya, aku cuma ngomong doang ya, gitu. Nah, suami cuma sambil, laki-laki kan nggak suka tatap wajah kan kalau ngomong. Oke. Dia laki-laki seneng benda, lihat benda. Makanya saya ngomong, suami saya masih pegang gadget aja sambil dia main-main untuk ngasah otaknya supaya nggak pikun, main-main gitu. Saya ngomong aja, dan saya sudah tidak tersinggung lagi waktu dia jawab, dengar gak dengar, pokoknya saya ngomong-ngomong. Gitu. Ya, dan berharap mudahan dari sekian ratus kata-kata ya adalah sedikit dia dengar lah gitu ya. Iya. Nah gitu kan. Nah suami juga sudah mulai pintar. Jadi pada saat saya belum sempat disclaimer, saya cerita terus dia potong sebentar. Ya, kamu mau pakai solusi atau tidak? Iya. Udah pakai ya lupa. Nggak usah. Oke. Dia jadi lebih ringan. Lebih ringan. Ya. Nah, kalau solusi kita harus kasih tahu ya. Saya minta solusi. Nah, dia itu serius tuh. Karena laki-laki sulit multitasking, kalau saya sudah bilang saya minta solusinya ya. Aku mau cerita ini, saya mau minta solusi. Itu dia simpan. HP dia simpan. Walaupun dia ngomong nggak lihat muka istrinya, kalau istrinya liatin dia terus. Makanya supaya cantik, suami mau lihat si istri jangan lihat muka suami, istri tunduk. Tunduk. Ya. Wow. Itu laki-laki akan senang lihat kita. Iya. Ada satu lagi pertanyaan, Dok. Jadi bagaimana posisinya kalau seandainya saya yang aktif dalam banyak hal, termasuk bekerja, mendapatkan penghasilan, berbicara, mengatur rumah tangga, sementara suami cenderung pasif. Nah, gimana, Dok? Itu udah benar kan? Udah benar. Yang lebih banyak ngomong kan kita, perempuan. Istri kan, dia 20 mungkin 24.000 kata nih, sahabat kata nih ya. Terus lebih aktif karena tadi korpus kolosumnya tebal. Lari sana, lari sini, tangan kanan kiri, tangan kiri sini, kaki juga masih. Ibu-ibu kan gitu tuh. Ya, kalau dia sikat gigi saja ibu-ibu tuh kalau di wastafel, dia tangan kanannya sikat gigi, ya tangan kirinya itu lap kaca, kaki kanannya itu angkat baju yang jatuh-jatuh itu. Udah benar lah tuh ya. Udah betul itu. Sudah betul. Tapi di sini akhirnya ya suami akhirnya penghasilannya lebih rendah dari istri. Terus kemudian ya pas di rumah ya akhirnya saya kerjain sendiri semua pekerjaan gitu. Ya, itu biasanya sudahlah perempuan yang wataknya Umar dan Ali itu biasanya. Ya, suaminya yang plekmatis ya, plekmatis melankolis kan. Orang plekmatis melankolis kan adalah orang yang introvert, dikategorikan introvert yang punya power bekerjanya dalam rumah, dalam ruangan. Dan sendiri. Dia lebih berjaya, kalau orang Malaysia bilangnya berjaya sendiri. Berjaya sendiri. Ya. Nah, duduk dekat sini sendiri. Duduk dekat rumah sendiri. Itu berjaya tuh. Sudah laki-laki dia introvert. Maka yang perlu adalah kita menghormati dulu. Oh, saya yang memang ekstrovert, saya bagian luar memang. Ada kebalik gitu. Ya, suami saya memang Allah ciptakan untuk ya menjadi orang yang memikirkan konsep, memikirkan strategi, pokoknya kerja dalam rumah dan itu harus dihormati. Karena laki-laki tersinggung pada saat si istri sudah mulai ungkit-ungkit pendapatan. Karena perempuan ya kan, ya saya bisa paham kenapa ibu-ibu begitu. Kadang-kadang ibu-ibu kan cuma ngomong aja tuh sebetulnya. Cuma ngomong aja sebenarnya. Iya, habis itu nyesel, aduh ngomong gini. Dan perempuan ahli sejarah, nanti 3 bulan lagi diungkit lagi. Iya. Kan gitu. Waktu itu kan saya mendengar Ustaz Nasrullah cerita sama Gus Miftah kan? Iya. Perempuan memang ahli sejarah, karena begini, memori kita itu, kalau misalnya gini ya, misalnya ada seorang istri kesel sama suaminya, mungkin gajinya dia lebih tinggi, kan gitu.
Ya, dia udah ngomong tuh, gaji saya. Suaminya, ya udah saya minta maaf. Ya misalnya gitu ya. Oke, udah tenang tuh. Nah, lagi 3 bulan berikutnya, lagi bebenah-bebenah meja ya, dia menemukan amplop gaji si suami misalnya. Sebagai pencetus lagi. Nah, memori tadi yang sambungan otak tadi itu, karena belum diobatin, belum diterapi, ya, dia muncul lagi di permukaan. Dan ini buat perempuan harus dibahas lagi. Iya. Karena ya persoalan buat perempuan itu menari-nari di otaknya nih. Belum lagi dia diam. Dan dia hanya cuma bilang, ya langsung dia bilang, ntar ngomongnya tuh pasti nanti ngungkit-ngungkit lagi. Ya, saya terus. Ya begitu kadang-kadang. Yang beli beras saya, yang beli baju anak-anak saya, yang uang sekolah anak saya, gitu. Nah, waktu dia udah ngomong dan paling suami cuman, ya maaf ya, udah dia tenang lagi. Iya. Asal tidak menemukan pencetus, dia tenang. Nah, ini yang harus kita pahami. Begitu juga kalau ibu-ibu, istri-istri pernah kesel barangkali, ya ini kan fenomenanya juga banyak ya. Pernah mendapati barangkali suaminya di chattingan HP-nya itu kalau sama perempuan lain aja, ya nggak cuma oka, nggak cuma oka, panjang. Itu bisa jengkel kan istri kan? Iya. Dan itu kan dibahas kan? Kamu kalau omong orang lain aja panjang, aku cuma oka doang, gitu kan udah ya. Suami udah minta maaf kan biasanya? Iya. Maaf, itu teman baru ketemu, jadi saya, dan tentu mungkin ngomongnya itu chattingannya siang hari. Kalau laki-laki siang hari masih bisa panjang. Iya siang hari. Karena 7.000 kata belum habis kan. Nah, istrinya barangkali kalau chatting malam yang cuma dapatnya oka sama jempol. Iya. Kan gitu. Nah, itu sih istri bisa tenang waktu suami sudah minta maaf. Tapi mungkin 3 bulan berikutnya, 6 bulan berikutnya itu lagi bebenah-bebenah. Lihat HP suami yang pertama kali dia lihat isi chattingan dengan si perempuan lain yang bukan muhrim yang ngomongnya panjang. Itu bisa ya mengakses lagi memori tadi. Merecall memori yang kekesalannya karena belum diobati. Ada kalimat belum diobati ya. Ada kunci situ. Belum diobati. Iya. Ya. Itu bisa ini. Mang kalau sama aku ngomongnya dikit, sama orang lain aja, gitu tuh bisa begitu gitu. Karena memori yang sebelumnya terjangkar ya dok ya. Iya, anchor-nya masih ada di situ, makanya dia belum mereduce neurotransmitternya atau lem di koneksi neuron tadi. Ya, belum reduce itu, dia belum forgiveness terapi tadi. Kalau Ustadz Nasrul cerita bahwa kemarin sudah melakukan forgiveness, nah itu dia belum melakukan itu. Kita sebutnya RFF dok, release, forget. Apa namanya? RFF, release, forget, and forgive. Release, forget, forgiveness. Oke. RFF ya, F-nya 2. Hai guys. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.